Shalom, salam sehat untuk semua. Berikut materi kelas 10 mengenai teks observasi bersama pengajar Ibu Betty Dwiana Yuli Astuti. Pada bab ini kalian akan mempelajari pengertian, ciri-ciri dan informasi dalam teks laporan hasil observasi. Kemudian interpretasi teks, struktur dan kaidah dan penyusunan laporan hasil observasi. Pengertian teks laporan hasil observasi adalah berisi penjabaran umum mengenai sesuatu yang didasarkan pada hasil kegiatan observasi. Kegiatan observasi merupakan kegiatan pengumpulan data atau informasi melalui pengamatan langsung atau peninjauan secara cermat di lapangan atau di lokasi pengamatan. Kegiatan ini dilakukan untuk memperoleh informasi tentang tingkah laku, keadaan, kondisi, atau situasi dari objek yang diteliti. Adapun ciri-ciri teks laporan hasil observasi bersifat objektif, global, dan universal. Objek yang akan dibicarakan atau dibahas adalah objek tunggal. Ditulis secara lengkap dan sempurna, ditulis berdasarkan fakta. Informasi teks merupakan hasil penelitian, tidak mengandung prasangka dan saling berkaitan atau berhubungan berjenjang antara kelas dan subkelas yang terdapat di dalamnya. Informasi yang terdapat dalam teks laporan hasil observasi yaitu fakta yang ditemui pada objek yang diamati. Fakta adalah peristiwa yang benar-benar terjadi. Objektif berarti dapat ditangkap oleh indera dan mengandung kepastian. Langkah-langkah meringkas teks laporan hasil observasi: memahami teks, menemukan pokok-pokok informasi, dan mengembangkan pokok-pokok informasi. Simpulan teks laporan hasil observasi, interpretasi dari teks laporan hasil observasi dapat dilakukan dengan menyimpulkan teks laporan tersebut. Simpulan adalah rumusan akhir tentang sesuatu, dalam hal ini adalah teks. Berikut adalah struktur teks laporan hasil observasi. Definisi umum atau deskripsi adalah pembukaan yang berisi pengertian mengenai sesuatu yang dibahas di dalam teks. Definisi bagian adalah berisi ide pokok dari setiap paragraf. Definisi manfaat yaitu menjelaskan manfaat dari sesuatu yang dilaporkan, biasanya untuk benda mati. Kemudian penutup atau simpulan yaitu bagian rincian akhir teks laporan hasil observasi. Kaidah kebahasaan dalam teks observasi berupa kata, frasa, verba, dan nomina, kalimat definisi dan deskripsi, kalimat simpleks dan kalimat kompleks. Kata adalah satuan bahasa terkecil yang bersifat bebas. Contohnya meja, kursi. Frasa adalah gabungan beberapa unsur kata tetapi tidak melebihi batas fungsi. Contohnya sedang tidur, wilayah tropis. Verba adalah kata kerja yang menyatakan suatu tindakan, contoh membaca, menulis, bersepeda. Nomina adalah menyatakan segala sesuatu yang dibedakan, contoh sepatu, buku, laptop. Kalimat definisi dan deskripsi. Definisi adalah rangkaian kalimat yang memberikan penjelasan serta batasan suatu arti. Contoh, gitar adalah alat musik petik. Kalimat deskripsi adalah kalimat yang menjelaskan ciri-ciri khusus mengenai suatu benda atau tempat. Contoh, pohon bambu bisa tumbuh hingga 50 meter. Kalimat simpleks dan kompleks. Kalimat simpleks adalah kalimat yang terdiri atas satu struktur dengan satu verba. Contoh, para siswa akan lebih giat lagi di kelas 12. Kalimat kompleks adalah kalimat yang memiliki lebih dari satu struktur. Contoh, Elin menulis puisi tentang ibu, sedangkan Felicia menulis cerita tentang pahlawan. Bagaimana langkah menyusun teks laporan hasil observasi? Menentukan topik, merencanakan
Cara menyelesaikan masalah, melakukan pengamatan, meneliti ulang, kemudian membuat kerangka, menyusun laporan, dan membenahi atau menyunting laporan. Berikut adalah disajikan mengenai teks laporan hasil observasi alam hutan pinus dan Danau Ranu Gumbolo di Pagerwojo, Tulungagung. Ya, ada pendahuluan, diawali definisi yang diberi tinta merah itu ya, itu merupakan definisi. Pagerwojo merupakan dan seterusnya. Kemudian isi ya, ada isi berupa penjelasan mengenai tempat Ranu Gumbolo itu seperti apa ya, objek wisatanya seperti apa. Kemudian juga ada rute menuju lokasi bagaimana yang dilalui. Jenis satwa juga dijelaskan di paragraf ini, satwa dan tanaman. Terakhir adalah simpulan ya. Dengan kata lain, pembangunan Danau Ranu Gumbolo telah menghilangkan habitat beberapa jenis satwa yang ada di situ. Itu merupakan contoh simpulan. Tugas yang harus kalian kerjakan, pertama, carilah teks laporan hasil observasi dan analisislah berdasarkan A. Strukturnya meliputi ya, definisi atau pernyataan umum, deskripsi bagian, manfaat, dan simpulan. Kemudian kaidah kebahasaan meliputi frasa, nomina, verba, kalimat, kalimat deskripsi dan definisi, kalimat simpleks, dan kalimat kompleks. Demikian yang Ibu sampaikan mengenai materi laporan teks observasi. Sekian dan terima kasih.